Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, sahabat dakwah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjalankan ibadah terkhusus di bulan Ramadan ini. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat dakwah yang mulia, ada sebuah perkataan yang mengatakan memberi yang paling sulit itu adalah memberikan maaf kepada orang lain. Kita tidak mudah untuk memberikan maaf kepada orang yang menjegal karir kita, kemudian menghina kita, meremehkan kita, mendolimi kita, memfitnah kita, dan kejahatan lain yang dilakukan orang lain kepada kita. Tentu kita tidak bisa dengan mudahnya begitu memaafkan mereka. Para sahabat dakwah yang mulia, sesungguhnya naluri manusia itu memang cenderung kepada akan balas dendam, akan sifat balas dendam kepada manusia yang telah menyakiti dirinya. Bahkan secara tidak sadar kita itu senantiasa bangga ketika selesai membalaskan dendam kita kepada orang lain. Padahal para sahabat dakwah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran sendiri, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 134-nya itu, salah satu ciri orang yang mutakin atau orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia. Artinya apa? Memberikan maaf ini merupakan gampang-gampang susah para sahabat dakwah. Karena itu perlu ada usaha untuk mengarahkan ke sana, dalam artian kita memperbaiki diri agar menjadi manusia yang pemaaf. Ada sebuah kisah yang menarik tentang pemberian maaf ini. Ketika ada seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Buya Hamka. Ketika itu Buya Hamka pernah disakiti oleh 3 tokoh nasional. Yang pertama Insinyur Soekarno yang memenjarakan beliau selama 2 tahun. Kemudian yang kedua Muhammad Yamin yang mencerca beliau, menghina beliau, padahal beliau adalah satu kampung dengan Muhammad Yamin. Kemudian yang ketiga adalah Pramudia Anantatur. Beliau menghina dan mengejek, menuduh bahwa karya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Prof. Hamka ini dituduh plagiat oleh Pramudia. Namun Hamka tidak membenci ketiga tokoh ini. Bahkan Insinyur Soekarno ketika mau meninggal, Hamka sangat peduli. Bahkan Hamka mau menjadi imam sholat jenazah Insinyur Soekarno, orang yang telah memenjarakan Buya Hamka. Kemudian Muhammad Yamin, Buya Hamka rela bersedia untuk mentalkin beliau Muhammad Yamin hingga ajal menjemput Muhammad Yamin. Dan beliau juga membantu proses pemakaman beliau ke kampung halaman yaitu Sumatera Barat. Kemudian Pramudia Anantatur ketika putrinya ingin mengislamkan suaminya Astuti, suaminya Dani Setiawan, kemudian oleh Pram disuruh berangkat ke Buya Hamka. Dan Buya Hamka seketika itu tidak mengungkit-ungkit kesalahan ayah Astuti yaitu Pramudia terhadap Buya Hamka yang dulu sempat menghina, sempat menuduh dia adalah plagiat terbesar. Nah, maka dari itu para sahabat dakwah yang mulia, kita bisa belajar memaafkan dari tokoh Buya Hamka ini. Bagaimana kelapangan dada dari seorang tokoh Buya Hamka yang dihina bertubi-tubi oleh 3 tokoh nasional ini. Maka dari itu para sahabat dakwah, memaafkan adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Maka jikalau kita ada dendam terhadap orang lain, baik keluarga, sahabat, kerabat, dan masyarakat, mari kita menjadi orang yang mudah memaafkan. Dengan memaafkan, kita senantiasa membuka pintu gerbang kebahagiaan bagi hati kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, dan masyarakat pada umumnya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan Allah untuk menjadi orang yang berlapang dada dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Terima kasih sahabat dakwah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.